Perjalanan dimulai dari kota Sragen menuju ke kota Solo menggunakan bis Sugeng Rahayu dengan waktu tempuh 1 jam. Sesampainya di Solo, aku menggunakan jasa layanan Gojek untuk mengantarku ke stasiun Purwosari karena keberangkatan dimulai dari stasiun Purwosari ke stasiun Purwokerto. Ya, pokoknya ke arah sana itu. Iya. Jadi karena di Purwosari Indomaretnya nggak ada air yang gede, jadi aku keluar buat beli minum. Ini jalan sekitar 450 meteran. Jadi ini aku baru stasiun Purwosari. Ini teman-temanku baru parkir. Setelah menunggu 30 menit, akhirnya mereka datang dan kita lanjut masuk ke stasiun untuk mencetak tiket kita. Di sini kita mau mencari gerbong keberangkatan kita karena kereta kita udah datang. Di dalam kereta emang kita duduknya pisah-pisah karena kereta masih kosong, jadi kita masih bisa selonjoran. Nah, itu teman aku di belakang aku karena kita masih mau selonjoran biar gak capek karena perjalanan dari stasiun Purwosari ke Purwokerto memakan waktu 4 jam lebih. Di jam 12:07 malam, akhirnya kita sampai di stasiun Purwokerto. Ini temanku dari Jogja. Tadi aku nggak sempat ngevideoin karena mereka telat. Kita udah di stasiun Purwokerto. Tahu nggak, Rin? Aku tuh nggak bawa airsoft. Aku nggak bawa. Jadi kita ada di stasiun Purwokerto. Jadi kita ketemu lagi. Iya, disambut lagi. Tapi beda jalur. Kita sekarang mau via Bambangan. Iya, kemarin via Guci yang mematikan. Mematikan banget. Udah cukup satu kali aja. Karena kita menggunakan jasa layanan Basecamp, jadi kita nggak perlu cari mobil lagi untuk keberangkatan ke Basecamp Bambangannya. Perjalanan dari stasiun Purwokerto ke Basecamp Bambangan kurang lebih 1 jam 30 menit. Sebelum sampai ke Basecamp, kita mau cari makan dulu dan kita dapatnya itu di warung nasi goreng karena ini udah malam banget. Jadi ketika kalian itu melakukan pendakian ke puncak, itu sudah di luar tanggung jawab kita. Jika terjadi sesuatu maksudnya loh. Jam 2:40 kita sampai di Basecamp Pak Oji dan kita langsung mau istirahat buat persiapan trek besok pagi. Jam 6:30 kita memutuskan untuk sarapan karena kita udah lapar banget. Kita juga packing ulang untuk barang bawaan yang mau dibawa naik apa aja. Nah, ini kita udah siap untuk trek dan kita bikin beberapa video dan juga foto di pintu rimba Basecamp Bambangan. Di jam 9:11 kita akhirnya memutuskan untuk naik ojek ke pos 1 dengan jarak tempuh 30 menit. Harganya itu 70.000, tapi pas kita naik itu di harga 80.000 dan ditawar jadi 75.000. Ini adalah trek menuju ke pos 1 menggunakan ojek. Jam 9:40 kita sampai di pos 1 menggunakan ojek yang tadi. 9:50 kita mulai trek. Trek dari pos 1 ke pos 2 itu tergolong masih landai. Sepuluh 49 kita sampai di pos 2 dan kita mau rest bentar untuk makan sama minum. Alhamdulillah anjir. Ini tuh kemarin kan aku hujan-hujan di Sumbi.
Setelah jalan kurang lebih 1,5 jam, kita akhirnya sampai di pos 3 di jam 12 lebih 30 menit. View di pos 3 ini udah mulai kelihatan, dan sekarang kita lagi panen beri karena di kanan kiri kita tuh banyak banget beri. Liatin sini mbak, berinya mbak. Wow. Sumpah ini dapat beri banyak. Ya gak banyak sih, 3 lumayan. Minum lagi. Di sini kita juga rest sebentar untuk minum dan makan beri. Sangkut anjir. 13.50 kita sampai di pos 4 Samarantu. Ini viewnya benar-benar bagus banget, udah pada kebuka, dan kanan kiri kita itu kayak pohon yang ada lumutnya. Di pos 4 ini kita berhenti lama karena kita mau foto-foto, soalnya tuh viewnya bagus banget, dan kita mau istirahat sebentar untuk makan beberapa camilan. 14.30 kita melanjutkan perjalanan ke pos 5 karena rencana awal kita mau ngecamp di pos 5. Jadi ini sekarang udah sampai di pos 5 jam 15 pas. Setelah debat cukup lama, akhirnya kita memutuskan camp di pos 5 karena di pos 5 ada sumber mata airnya. Setelah tenda udah jadi, ini kita mau makan makanan yang dari bawah karena di pos 4 tadi kita nggak jadi makan. Di sini kita bagi tugas, ada yang ambil air, ada juga yang mau masak buat makan malam. Nah, di sini kita lagi pisah-pisahin makanan apa aja yang mau dimasak buat nanti malam dan besok pagi. Langit di keibangunnya sisan menggodok mie. Ini udah masuk penggorengan dan aku mau bantuin suwir-suwir ikan tongkolnya. Di sini banyak banget lutung yang turun ke pos 5, mungkin karena banyak pendaki yang lagi masak sih. Masih lagi nggak? Ini matang. Iya mbak, nggak udah mbak. Ini digompo ya sob. Iya ini matang, ini udah matang. Ini suka banget nih. Nggak mau matang banget mbak. Nah, ini makanan kita udah jadi. Yang pertama itu ada nasi yang paling penting. Yang kedua ada ikan tongkol oseng. Yang ketiga ada mie olalilo. Mas tadi itu belum matang, ini aja yang matang. Mas gue masih kilo mas mangannya. Masa nggak ditawar? Setelah makan selesai, kita langsung mau tidur karena besok kita rencana summit jam 2:30 pagi. Di jam 12:30 kita bangun karena kita mau siapin makanan summit. Dikarenakan teman-teman aku nggak mau makan berat, jadi kita mau ngukus roti aja. 2:25 kita udah kumpul semua dan kita udah siap untuk summit. Sebelum summit kita harus berdoa dulu karena summit kita kali ini dari pos 5. Di jam 2:45 kita sampai di pos 7 dan langsung melanjutkan perjalanan ke pos 9 karena di pos 8 itu nggak ada planknya. Nah, ini trek di bawah batas vegetasi, jadi pos 9 ke bawah itu treknya kayak gini. Jadi sekarang jam 3:42 aku sampai di sebelum Pelawangan. Ini kurang 40 meteran. Jadi ini jam 4:25 aku lagi lewat batas aman vegetasi. Nih,
Setelah perjalanan 2 jam dari pos 5, akhirnya aku mendapatkan sunrise yang benar-benar bagus banget. Jadi ini udah ada sunrise. Ini mungkin 10 menit lagi sampai puncak karena capek banget. Nah, ini adalah trek menuju tanjakan buat ke puncak. Kalian harus lihat video ini. Ini benar-benar bagus banget. Jam 5.40 kita sampai di puncak Gunung Slamet, dan ini adalah gambar plang baru Gunung Slamet via Bambangan karena yang sebelumnya itu roboh, dan ini view kawah Gunung Slamet. Beberapa foto dan video, akhirnya kita memutuskan untuk turun dari JJ Bambangan. Gila. Ya, kata-kata selamat via Bambangan. Naik susah, turun lebih susah. Aduh. Tapi best view sih, gila. Ini lucu tahu. Wah. Dari batas aman vegetasi ke pos 5 aku jalan sendirian karena temanku masih di belakang. Sampai di pos 5 aku bantuin Mbak Novita masak karena Mbak Novita udah turun duluan. Nah, ini tiba-tiba ada yang jualan semangka, padahal kemarin tuh nggak ada yang jual. Ini view di pos 5 sebelum kita turun. Nah, terus abis makan kita langsung packing barang-barang untuk turun. Di sini yang turun duluan tuh yang cewek karena yang cowok tuh datang sambitnya telat dan mereka masih packing. Jadi kita memutuskan untuk turun duluan. Kita udah ada di pos 4 Samarantu. Kita dari pos 5 jam 11.40 dan kita sampai pos 1 itu di jam 2. Kita udah sampai di base camp jam 3 karena kita itu nggak ngojek. Ini view besok paginya karena aku nginep lagi di base camp, dan ini kita mau turun untuk pulang ke stasiun nggak ke stasiun sih, kita mau pulang ke Solo. Ini kita udah sampai di stasiun Purwosari dan beli kopi. Nah, ini aku udah ada di stasiun, di dalam stasiun, dan kita sekarang mau buat video ala-ala galau gitu. Ini buat videonya 1 menit sebelum keberangkatan. Alhasil kita ngejar-ngejar kereta nyari gerbongnya. Di dalam kereta kita itu duduk sama ibu-ibu sama mbak-mbak yang sefrekuensi juga, dan ibunya ini udah sampai di Noergia. Di dalam kereta ini lihat ada daerah yang kena banjir. 2 jam perjalanan naik kereta dari Purwokerto ke Lempuyangan, akhirnya Mbak Novita turun juga di sini. Next Arjuna ya. Next Arjuna lah. Dan aku langsung melanjutkan perjalanan ke Solo, Sragen, dan pulang ke rumah aku.